Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Tertulis dalam kitab 2 Timotius 4 ayat 7, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, untuk mendapatkan hasil kehidupan yang maksimal, jadikan setiap saat berarti bagi Kristus. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Spasi Putih, Kisah Inspiratif. Selama hampir 50 tahun, Ann Landers membagikan nasihat melalui kolom harian yang diterbitkan oleh lebih dari 1.200 surat kabar di seluruh dunia.
ketika ia meninggal pada tanggal 22 Juni tahun 2002. Putrinya yang bernama Margot Howard menulis sebuah kolom perpisahan. Ia meminta para editor meninggalkan spasi kosong di bagian akhir kolom itu sebagai peringatan terhadap ibunya. Ide tersebut datang dari sebuah kolom yang ditulis bertahun-tahun sebelumnya, yaitu saat Anne dan suaminya bercerai setelah lama menjalani pernikahan. Anne meminta editor meninggalkan spasi putih di bagian bawah sebagai peringatan sebuah pernikahan yang sempat berjalan baik, namun tidak berhasil mencapai garis akhir. Saat seseorang menulis kolom terakhir Anda, seberapa lebarkah spasi kosong yang akan disertakan? Saat Anda mencapai akhir hidup, akankah terdapat hal-hal penting yang belum terselesaikan? Akankah spasi putih itu menjadi saksi bisu dari sasaran-sasaran yang tak tercapai? Kebiasaan baik, seperti membaca Alkitab dengan teratur, yang tidak pernah Anda bentuk, pertolongan yang tak pernah Anda berikan, hal-hal baik yang terpikirkan namun tak pernah dilakukan. Akankah spasi kosong yang cukup lebar menyatakan bahwa Anda bermaksud mengembangkan hubungan yang lebih dalam dengan Allah, namun ternyata keintiman yang dekat tetap tidak tercapai? Atau akankah orang lain dapat berkata bahwa Anda telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman? 2 Timotius 4 ayat 7. Pastikanlah spasi putih kita sempit, amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ayat di atas sering dikutip dalam obituarium, atau berita kematian, yang dimuat di harian berita duka cita. Sebagian orang memilih ayat ini sebagai ayat penghantar bagi seseorang yang telah menyelesaikan tugas di dunia. Harus diakui, pernyataan itu sangat menggugah. Siapa yang tidak ingin mengakhiri pertandingan yang baik? Kita menangkap kesan bahwa orang yang memberi pernyataan ini telah sukses menyelesaikan misi hidupnya. Lebih mengagumkan lagi, ia bisa dengan yakin berkata, "Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya." 2 Timotius 4 ayat 8. Ada banyak hal yang kemudian bisa dipelajari dari membaca surat-surat Paulus, rasul besar yang membuat pernyataan tersebut, khususnya surat terakhir yang ditulisnya kepada Timotius, anak rohaninya. Setidaknya ada 4 hal yang bisa diteladani dari kesuksesan Paulus bagi generasi ini. 1. Doa. Paulus sadar betul bahwa dasar pelayanannya adalah maksud dan kasih karunia Tuhan semata, dengan tujuan agar rahmat Tuhan dalam Kristus Yesus dapat dinyatakan kepada dunia. 2 Timotius 1 ayat 9-12. Sebab itu, ia selalu membawa setiap pekerjaannya, orang-orang yang ia layani, dan rekan-rekan pelayanannya dalam doa. 1 Timotius 2 ayat 1-4 dan 2 Timotius 1 ayat 3. Sikap Paulus ini mengingatkan kita untuk juga memelihara kehidupan doa. Dengan berdoa, kita mengakui bahwa setiap profesi atau pelayanan yang kita kerjakan untuk Tuhan sesungguhnya berasal dari Tuhan sendiri dan bisa kita lakukan karena kesanggupan yang diberikannya semata. Kita tidak bisa berhasil tanpa perkenan Tuhan. 2. Teladan.
Nasihat Paulus kepada Timotius untuk bertekun dalam firman Tuhan dan setia dalam pekerjaan pelayanannya bukan sekadar teori. 2 Timotius 1 ayat 13 kemudian 2 Timotius 3 ayat 10. Paulus sendiri adalah orang yang sangat giat bekerja, giat belajar dan mengajarkan firman Tuhan. Meski banyak menghadapi kesulitan, ia tak kenal lelah memberitakan Injil. Tindakannya berpadanan dengan perkataannya. Integritas Paulus mengingatkan kita untuk mengevaluasi diri. Apakah perkataan dan tindakan kita sudah selaras? Ketika kita hanya bisa bicara, tetapi tidak melakukan tindakan nyata, kita tidak akan mencapai apa-apa, apalagi menginspirasi orang lain untuk mengikuti jejak kita. 3. Pengharapan. Paulus tidak menjadi tawar hati ketika menghadapi berbagai masalah yang menghadang. Ia tidak hanya semangat di awal, lalu kehilangan optimisme dalam proses yang sulit. Apa gerangan yang membuatnya bertahan hingga akhir? Kita bisa melihat dengan jelas pengharapan yang dimiliki Paulus dalam surat-suratnya, pengharapan di dalam pribadi Tuhan yang tidak berubah. 2 Timotius 1 ayat 12, pengharapan di dalam kebangkitan Kristus yang menyelamatkan setiap orang percaya. 2 Timotius 2 ayat 10, dan pengharapan di dalam janji Tuhan yang akan menyediakan upah pada waktunya. 2 Timotius 4 ayat 8. Harus diakui kadangkala masalah yang datang silih berganti membuat kita tawar hati dalam berkarya. Pengharapan Paulus mengingatkan kita bahwa kita juga punya pengharapan yang sama. Kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah kuasa dan kasih-Nya. Dia telah menyelamatkan Anda. Dia memperhatikan segala pekerjaan Anda dan akan memberikan upah pada waktunya. Sebab itu, kita dapat mengerjakan segala sesuatu yang dipercayakannya dengan penuh optimisme. Tidak ada pekerjaan yang sia-sia ketika kita melakukannya dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. 4. Ketekunan. Pengharapan yang dimiliki Paulus melahirkan sikap tekun yang luar biasa. Pekerjaan yang ia lakukan untuk memberitakan Injil tidaklah mulus. Ia harus menghadapi orang-orang yang bermaksud jahat. 2 Timotius 4 ayat 14. Ketika menghadapi kesulitan, ia bahkan ditinggalkan oleh teman-temannya. 2 Timotius 4 ayat 10 dan ayat 16. Namun, pengharapan Paulus kepada Tuhan membuatnya tetap tekun berusaha. Banyak surat penggembalaannya bahkan ditulis dari dalam jeruji penjara. Paulus tidak menjadikan penghargaan manusia sebagai ukuran keberhasilannya. Ia mengarahkan pandangannya kepada mahkota kehidupan yang telah disediakan Tuhan. Ada kalanya kita juga bekerja dengan orientasi yang keliru. Berfokus hanya pada upah dan penghargaan manusia. Dengan mudah kita bisa kecewa dan mundur ketika situasi menjadi sulit atau orang-orang di sekitar tidak memberi tanggapan yang sesuai dengan harapan. Ketekunan Paulus mendorong kita untuk juga ikut bertekun, bekerja dengan mengarahkan pandangan pada upah yang disediakan Tuhan sendiri. Ketika kelak kita dipanggil menghadapnya, kita dapat dengan lega berkata seperti Paulus, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman."
Paulus mengakhiri pertandingan imannya dengan perjuangan yang serius sebagaimana yang ia ajarkan kepada jemaat di Filipi, yaitu mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12. Sebagaimana yang dilakukan Kristus di Taman Getsemani, ia bergumul untuk menyelamatkan manusia. Lukas 22 ayat 44. Orang Kristen harus bergumul dalam mengakhiri pertandingan imannya dengan segenap hati seperti yang diteladani Kristus dan Paulus. Ibrani 12 ayat 3-4. Orang yang sudah berjuang sedemikian rupa sehingga keselamatan menjadi milik yang pasti akan tersedia baginya mahkota kebenaran. Apakah Anda saat ini sedang dalam pertandingan iman atau pertandingan yang lain? Saya berharap Anda sedang ada di dalam pertandingan iman karena akan tersedia mahkota kebenaran untuk Anda. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami.
Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.